Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devita Nurulan dengan nomor pokok mahasiswa 104230009. Di sini saya akan menjelaskan 3 bagian tentang sistem informasi akuntansi. Yang pertama, akuntansi sebagai sistem informasi. Yang kedua, sistem informasi akuntansi dan organisasi perusahaan. Dan yang ketiga ialah sistem. Jadi, yang pertama yaitu akuntansi sebagai sistem informasi. Akuntansi sendiri memiliki definisi sebagai seni bagaimana mencatat, mengelompokkan, meringkas, dan mengelompokkan transaksi bisnis. Organisasi merupakan menggunakan sebagai bahasa komunikasi saat berbisnis. Seperti saat ini terjadi pertukaran barang dengan sejumlah uang, dalam akuntansi dapat diistilahkan sebagai menjual atau membeli. Lalu yang kedua itu adanya sistem informasi akuntansi dan organisasi perusahaan. Pengertian dari sistem sendiri yaitu merupakan sekumpulan sumber daya yang saling juga memiliki fungsi, yaitu pertama untuk mendukung aktivitas perusahaan sehari-hari, yang kedua mendukung proses pengambilan keputusan, dan yang ketiga yaitu membantu mengelola perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada pihak eksternal. Lalu apa sih peran dalam sistem informasi akuntansi sendiri itu? Yang pertama, mengumpulkan dan memasukkan data ke dalam sistem informasi akuntansi. Yang kedua, untuk mengelola data transaksi tersebut. 3, untuk menyimpan data untuk tujuan di masa mendatang. 4, memberi pemakai atau mengembalikan keputusan informasi yang mereka perlukan. Dan yang terakhir, untuk mengontrol semua proses yang terjadi. Lalu adanya kelompok yang terdapat dalam informasi akuntansi. Yang pertama adalah score keeping, yang kedua attention direction, yang ketiga adalah decision making. Pengertian dari score keeping adalah bagian dari sistem informasi akuntansi yang berisi sistem mengenai aktivitas masa lalu perusahaan dalam bentuk laporan keuangan. Attention direction untuk merajuk pada fokus atau perhatian yang diberikan pada informasi keuangan tertentu untuk membantu pengembangan keputusan. Selanjutnya, decision making merujuk pada proses analisis dan pemeliharaan tindakan berdasarkan informasi keuangan yang tersedia. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan efisiensi, profitabilitas dan perusahaan. Lalu yang terakhir yaitu sistem pengertian. Sistem sendiri yaitu sistem adalah sebuah kumpulan komponen apapun baik dari fisik ataupun non-fisik yang berhubungan satu sama lain dan juga harmonis mencapai satu tujuan tertentu. Di dalam sistem juga terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama tujuan sistem, batasan sistem, subsistem, hubungan sistem, hierarki sistem, input, prosesor, output, lingkungan sistem. Di dalam sistem juga terdapat kualifikasi. Yang pertama, sistem terbuka dan tertutup, sistem buatan manusia dan buatan, sistem berjalan dan konvolutasi, sistem sederhana dan kompleks, sistem yang kinerjanya dapat diperhatikan dan tidak, sistem sementara dan selamanya, sistem yang ada secara fisik dan abstrak, sistem yang tidak. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya.